Halo teman-teman, welcome back sama gue Adit di Athlon Fit Club Podcast. Hari ini gue ditemenin sama orang yang spesial. Kita udah kenal lumayan lama, sering ngadain aktivitas, lumayan sering juga kita ngadain aktivitas offline. Dan guest kali ini gue yakin bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk hidup aktif. Mas Lutfi, welcome. Halo Adit, halo Athlon, Athlon Podcast apa gimana? Athlon Fit Club Podcast namanya. Athlon Fit Club Podcast. Mas Lutfi adalah pendiri dari komunitas jump rope terbesar di Indonesia ya Mas? Pertama dan terbesar, bener kan? Kalau yang bisa dibilang viral lah ya, bisa dibilang rame ya. Pertama, tapi actually gue tuh kedua sebenarnya. Fun fact ini orang mungkin jarang tahu. Oh justru bukan komunitas jump rope pertama ya? Sebenarnya bukan yang pertama. Sebenarnya udah dimulai sama ada orang lah gitu ya. Dia bikin dulu namanya komunitasnya IJRC, Indonesian Jump Rope Community. Dia bikin itu, tapi karena terlalu idealis mungkin ya saat itu, dan momennya belum pas, nggak rame, nggak ada yang tahu akun itu, dan nggak ada tahu dia juga nggak bikin kegiatan offline, nggak ngajarin, nggak apa, ya idealisnya sendiri, akhirnya mungkin kurang adaptif sama naik ya market lah. Iya, nggak naik jadinya, sayang banget sih. Tapi fun fact-nya gue nggak tahu, gue mendirikan komunitas ini tuh tanpa gue tahu ada itu. Setelah gue bikin, gue baru tahu, ada ya ternyata gitu. Ya tapi gue harus izin dulu kan sama si orang tersebut. Bro, gue gini, gue terusin ya gini. Dan dia juga emang bilangnya gitu, iya nih gue bikin gak berhasil bro, mungkin sama Bro Lutfi bisa lebih berhasil, silakan lanjutkan perjuangannya. Ya udah. Lanjut sampai sekarang. I see. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mas tentang jump rope dan topik lain, kita agak tarik mundur dulu deh Mas. Asal muasal atau pertama kalinya Mas Lutfi bisa kenal sama olahraga itu kapan Mas? Nah ini gue ada cerita lucu nih, fun fact gitu, Dit. Kenal olahraga ya? Pertanyaannya gitu kan. Jadi gue tuh aktif olahraga dari sekolah lah ya, dari SMP SMA tuh udah rajin olahraga lah. Tapi ya mungkin pada zaman gue saat itu pengetahuan sama olahraga gue kurang mengulik lah ya. Jadi yang gue tahu olahraga tuh cuma ada dua, Dit, yang gue tekunin, bola sama lari, udah that's it. Gue nggak tahu tuh yang namanya. Tahu teman gue tidak mau melakukannya kayak push up, squat, sit up, pull up tuh gue nggak mau nyentuh sama sekali. Gue cuma olahraga yang gue tahu adalah bola lari, that's it. Nah akibatnya 2015 gue karena kebanyakan lari, don't get me wrong ya, gue bukan menyalahkan lari, ini salahnya di gue ya. Gue tuh terlalu forsir lari gue sampai gue sakit hipertiroid yang kalau udah pernah lihat di konten gue yang gue kurus banget gitu loh. Ternyata gue punya gen hipertiroid, sakit hipertiroid tuh emang warisan keturunan lah gitu. Semua orang punya gitu, tapi tergantung. Adit juga punya, semua teman-teman juga pasti punya, karena kalau nggak ada hipertiroid nggak ada yang ngatur metabolisme ya. Cuman tinggal nunggu namanya trigger, kalau pola hidup yang salah atau kita gimana pasti kena gitu. Nah gue kena tuh tahun 2015an gitu, yang mengakibatkan berat badan gue loss tuh sekitar 11 kilo dalam sebulan. Tirus ini sakitnya parah sih, Dit. Waktu itu gue sampai berat badan loss, tremor begini nih, jantungan, kalau minum susu gue muntah, terus kulit kering, bahkan sampai mata minus gitu. Itu ketahuannya dari mana Mas? Nah, gue tuh
waktu itu gue main ke kantor temen gue, terus gue jalan di busway Atma Jaya dulu tuh ya, Semanggi kan jauh. Itu gue collapse di shelter busway, collapse gitu, plak gitu. Langsung gitu. Jantung gue bener-bener. Jadi kalau lo sakit hipotiroid lo nggak boleh terlalu capek. Gue juga baru tahu tuh. Nah, gue jantung kenceng banget. Gue berhenti. Tadinya gue naik busway, gue jadi naik taksi pulang ke kantor lagi. Gue rekam jantung, itu semua normal jantung gue. Sampai gue ada medical check up kantor istri. Kita medical check up. Gue cuma disuruh gini dong sama dokter waktu itu. Pak, bapak angkat tangannya. Tangan gue begini nih. Tremor kenceng banget. Langsung, oke, bapak tes hormon. Ada namanya hormon hormon T3, T4, TSH gitu namanya. Hormon tiroid lah. Ya udah, gue positif tiroid. Saat itu kandungan tiroid gue itu pokoknya 3 kali manusia normal. Kalau nggak salah gini, manusia normal rata-rata itu kandungan tiroidnya 150 maksimal. Gue itu 450. Jadi gue sehari tuh benar-benar gue sehari tuh makan 7 kali, 9 kali tuh gak jadi daging, makan 7 kali, 9 kali sehari, malah berat badan gue turun. Jadi kejar-kejaran sama metabolisme yang tadi 3 kali manusia normal itu. Padahal sebelumnya nggak ada riwayat atau tahu riwayat kesehatan gitu ya Mas? Kalau kayak maksudnya orang tua apakah memang ada riwayat penyakit hipertiroid atau saat itu kayak tiba-tiba aja gitu terjadi? Sebenarnya udah tahu keluarga tuh ada yang punya penyakit gondok gitu loh, dari nenek, nyokap, kakak, tante tuh mereka punya semua. Cuman nggak tahu kalau ternyata lelaki juga bisa kena gitu. Maksudnya cowok tuh bisa kena juga kayak gini. Waktu itu bulan puasa, ya ini mungkin agak-agak sedikit sedikit religi gue. Waktu itu bulan puasa, dokter tidak menyarankan gue untuk berpuasa. Ya gimana mau puasa, badan gue abis banget, makan 9 kali nggak jadi daging kan. Tapi ya gue punya keyakinan gue harus bisa puasa lah gitu, insya Allah jadi obat. Nah karena bulan puasa kan bangun kan subuh-subuh kan, karena harus sahur, ibadah segala macam kan. Nah gue mandi sebelum sholat subuh pakai air dingin. Ternyata pas setelah bulan puasa, orang-orang kan biasanya turun berat badan habis bulan puasa ya. Gue kebalikannya, gue malah naik berat badan gue. Gitu. Jadi turning point gue tuh di situ. Mandi sebelum sholat subuh, tidak tidur pagi, olahraga kecil-kecil ya macam push up, jalan pagi. Pokoknya usahakan tidak tidur lah gitu pagi-pagi tuh. Ternyata pas lagi lebaran tiba-tiba gue naik berat badan. Nah gue ketemu artikel tuh lagi browsing pengaruh ibadah sholat dengan kayak aura bumi gitu loh. Jadi kalau subuh itu untuk ke tiroid, siang ke kepala, sore ke hati misalkan ya, maghrib ke malam ke jantung kayak gitu-gitu. Ada efek-efeknya gitu. Nah pada saat-saat itu kita memang diperintahkan untuk sholat atau untuk keluar lah dari rumah gitu. Tadinya tuh nggak tahu artikel itu ada, tapi gue kayak jalan sendiri aja obat gue itu gitu. Sementara gue tetap jalanin perintah dokter ya, kayak minum obat apa segala macam gue tetap lakukan gitulah. Nah ternyata berat badan gue jadi kayak yoyo gitu, tadinya kan 75 ini waktu sebelum sakit 75, turun jadi 64, terus tiba-tiba yoyo jadi 80. Oh my god, gue udah buncit banget gitu. Wah parah deh pokoknya. Wah 80, gue gak pernah nih segendut ini gitu. Nah mulai deh tuh, gue inget banget kenapa gue inget banget, karena saat itu tuh awal tahun 2016 Januari gue mulai olahraga atau mulai beraktivitas rutin. Itu adalah yang pertama gue lakukan adalah Freeletics. Pernah dengar gak Freeletics? Freeletics ya, pernah dengar sih. Nah dulu itu gue, ya kan tadi gue bilang ya, olahraga yang gue tahu adalah cuman bola dan lari. Gue tuh nggak mau latihan-latihan nge-gym, penguatan tuh kayak buat gue ya kayak
ya ngapain sih lo nge-gym gitu, gue nggak suka banget tuh dulu nge-gym. Jadi gue nyari olahraga yang bisa gue lakukan di rumah, di taman, di kantor apa ya. Ketemunya Freeletics tuh. Ya udah tuh 2016 tuh dari 80 bener-bener 3 bulan dit gue itu langsung jadi kayak six pack yang badannya kering gitu ngelin gara-gara Freeletics bener-bener 3 bulan. Gitu. Nah mulai dari situ tuh terus dah tuh aktivitas terus tuh Freeletics, lari, bola tetap, calisthenics, terus apa lagi ya, semua deh hampir semua sampai terakhir akhirnya baru kenal jump rope. Oh sempat juga Muay Thai baru ke jump rope sampai sekarang deh gitu. I see. Terus tadi itu pas dari diagnosa hipertiroid sampai akhirnya mulai membaik tuh waktunya berapa lama Mas? Kalau nggak salah itu 8 bulanan ya, 8 bulanan hampir setahun lah. Ya? Iya dari 2015 ke 2016 soalnya awal tuh gue inget banget. Soalnya tuh jadi tuh yang sempat gue bikin down itu dit, yang setelah gue di tangan gue tremor itu, dokter bilang Bapak fix hipertiroid harus minum obat seumur hidup. Wah itu down banget sih dit, digituin dit. Maksud gue, ya gue masih berapa umur gue waktu itu 30 berapa ya 32 apa 33 masih muda banget lah. Gila gue disuruh minum obat seumur hidup itu. Terus anak gue masih umur 3 tahun ya, cewek. Kasian banget gue nggak mau nanti anak gue ngerawat gue tuanya gitu loh dit. Ngerti kan lo? Gue nggak mau sampai anak gue ngerawat gue nggak mau gue nyusahin keluarga gue lah gitu. Itu turning pointnya gue untuk rubah pola hidup, makan sehat, olahraga, segala macem kayak gitu-gitu. Di situ sih. Tapi berarti sebelum atau menjelang didiagnosa hipertiroid ini bisa dibilang Mas Lutfi nggak terlalu hidup aktif gitu ya Mas? Posisinya saat itu. Aktif, tidak hidup aktif yang benar. Jadi contohnya gimana tuh Mas waktu itu? Contohnya gue, misalkan gue tuh sebelum orang-orang pada rame lari sekarang kayak gini, dit, gue tuh dulu tuh tiap pagi lari, dit. Kan kantor tuh di dekat Monas ya. Jadi gue tiap pagi, literally tiap pagi gue lari muterin Monas, dit. 5 kilo, 7 kilo setiap hari. Berarti seminggu bisa gue 20-30 kilo. Udah kayak tentara gue, dit. Ya kan tentara emang wajib kan. Kalau nggak salah tentara itu seminggu harus setoran 20 atau 21 kilo gitu dalam seminggu. Dan gue melakukan itu tanpa makan yang tepat, tanpa istirahat yang cukup. Gue begadang, gue makan. Gue tuh nggak kenal tuh yang namanya protein, karbo, udah makan aja. Malah bahkan kadang gue nggak makan gitu. Aduh bodoh banget lah maksudnya emang. Ya inilah ya. Bersyukur sekali itu sosial media sekarang sangat berkembang dengan influencer-influencer dunia kesehatan ya. Memberikan informasi kayak ya lo harus makan sehat, jaga protein, jaga karbo, lemak segala macam. Dulu gue kan nggak tahu yang kayak gitu ya. Sebenarnya sih ada, cuman mungkin belum terlalu dan gue nggak ngulik yang gue bilang gitu kan. Ya udah kayak tadi pola hidupnya kurang sehat lah gitu. I see. Justru sebenarnya malah ini ya, sebenarnya saat sebelum didiagnosa hipertiroid itu malah olahraganya kenceng ya. Cuman memang lifestyle di luar olahraganya yang nggak sesuai gitu ya. Yes. I see. Nah terus waktu begitu didiagnosa tuh Mas, gejala yang paling menantangnya apa sih? Gejala paling menantang itu turun berat badan gitu dit. Yang 11 kilo sebulan itu ya? Terus sama mata minus. Dari nggak minus? Darinya normal jadi minus berapa? Minus hampir 2 lah dan silinder pula. Ketawanya tuh gara-gara pas jadi kan gue ada kayak presentasi depan direksi kan harus pakai infocus gitu kan, pakai presentasi lah gitu. Gue nggak bisa ngeliat gitu dit, kok gue nggak bisa ngeliat dalam hati gue. Apa gitu kan? Kesel banget tuh, mata gue normal-normal aja tadinya, terus akhirnya periksa mata udah tinggi minus dan silindernya, pakai kacamata baru enak tuh ngeliat, oh my god enak banget ngeliat gitu. Nah ternyata seiring berjalan waktu gue jaga hidup, pola hidup, olahraga segala macem,
hipertiroid sembuh, minusnya juga sembuh. Kan gue udah gak pakai kacamata nih sekarang. Iya, bisa gitu ya. I don't know ya, but it happens. Iya. Gue nggak pernah, mungkin gue nggak terlalu familiar sama hipertiroid. Cuman kayak gue baru pertama kali denger ada kasus di mana dari nol maksudnya matanya normal, terus minus, terus sekarang normal lagi gitu. Itu berarti sekarang posisi Mas Lutfi sekarang ini masih didiagnosa hipertiroid atau enggak, Mas? Actually gue belum tes lagi ya, tapi udah nggak ada gejala sama sekali. Berat badan sangat normal, tremor udah nggak ada, tangan gue sangat stabil. Yang lihat lah, alhamdulillah sehat walafiat dan bugar gitu ya. Karena emang gini deh, orang kadang tuh olahraga untuk ngincer body goals, ngincer keren, ngincer FOMO lah atau apa ya. Gue nggak ke situ dulu nih. Gue nggak mau sakit lagi aja kalau gue itu doang. Adapun badan ya? Jadi gue nggak mau sakit karena itu gue bilang gue nggak mau nyusahin anak gue dan keluarga gue. Itu sih lebih ke situ. Ya badan lebih bugar, lebih fit ya buat gue jadi bonus gitu. Dan memang sebenarnya kelihatan sih Mas, kalau gue sempat ngeliat konten lu juga sih yang before after hipertiroid itu memang jauh sih. Sekarang kan udah kelihatan banget tuh Mas, udah bugar banget, udah kelihatan nggak. Ya kalau orang ngeliat Mas Lutfi sekarang kayak orang nggak akan ngira kalau pernah punya penyakit hipertiroid gitu kan. Nah terus diagnosa dokter yang harus minum obat seumur hidup itu jadinya bener atau enggak tuh Mas? Bener. Sekarang jadi masih gini, minum nggak? Udah enggak. Jadi 8 bulan itu gue, jadi gini ternyata. Tadi yang gue cerita yang hipertiroid gue tuh 3 kali manusia normal kan, hormon tiroid gue tuh. Itu setelah gue kasih hasil labnya ke dokter, dikasih dosis yang tingkat tinggi, diet gue lupa berapa. Tapi ada tuh kali gue mungkin ya sehari minum bisa 12 kali tablet. 12 tablet sehari. Jadi gue lupa dosisnya ya, sumpah gue lupa. Tapi as if satu tablet 10 mg lah ya. 10 berarti 120 mg sehari harus gue minum obat itu. Itu dosis tinggi banget kan. Karena gini, sehari 3 kali minum, sekali minum 4 tablet. Gitu. Jadi 4, 12 kan. Berarti gue harus menekan tiroid gue itu. Kalau istilah dokternya kayak obatnya itu adalah hormon sintesis untuk menstabilkan hipertiroid gue. Nama obatnya gue inget banget sampai sekarang. Namanya Tirozol. Tirozol. Obatnya nggak mahal, Dit. Obatnya tuh nggak mahal sebenarnya. Paling cuma berapa belas ribu satu papannya gitu. Tapi itu memang benar-benar pengaruh banget di kita yang sakit ya. Nah, gue I don't know, seminggu apa 2 minggu kalau nggak salah itu rutin ke konsultasi ke dokter itu. Gue inget banget masih dokternya namanya Dr. Albertus, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Pertamina Jaya. Gue inget banget tuh. Sekarang beliau udah pindah ke Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Ya gitu, jadi misalkan minggu ini gue minum 12 tablet, minggu depan turun jadi 10, turun terus gitu loh dia gitu. Sampai akhirnya gue lepas sama sekali gitu. Nah yang tadinya seumur hidup, akhirnya gue merasa kayak alhamdulillah yes gitu, gue berhasil memutarbalikkan dokter. Jadi dokternya ada 2, dokter Albertus sama dokter yang pertama nih. Yang pertama yang memvonis gue untuk seumur hidup, tapi dokter Albertus tuh kayak treatmentnya tuh dari tinggi itu menurun sampai akhirnya tidak sama sekali gitu, dan itu works for me gitu. Cuma menurut gue sih memang obat itu kayak cuman menstabilkan, sisanya emang harus dari diri lu sendiri sih, motivasi, pola hidup segala macam kayak gitu. I see. Berarti bisa dibilang obatnya itu nggak menyembuhkan ya Mas, obatnya itu hanya menstabilkan, tapi karena mungkin tadi Mas Lutfi udah cerita aktif olahraga, nutrisinya bagus, terus mandi sebelum sholat subuh segala macamnya, itu justru yang menyembuhkan ya? Yes, bisa dibilang gitu. I see. Karena gini, ini cerita unik ya.
gue punya sepupu dekat, tetangga gue juga. Lucunya kita punya penyakit yang sama di waktu timeline yang sama. Seumuran pula. Sama tahun kelahirannya. Dan dia teman kecil gue. Teman kecil gue, saudara, sepupuan. Cowok juga, Dit. Sama persis. Sakitnya bareng pula. Sakitnya bareng. Tapi, ya, itu tadi gue bilang, ujung-ujungnya motivasi dari diri sendiri. Gue itu niat sembuh sehat, saudara gue itu enggak. Terakhir gue ketemu, masih kondisinya masih tirus, penyakitan, masih gemeteran, ngerokok, masih nggak sembuh. Itu udah berapa tahun loh? 2016, 2023 berarti berapa? 7 tahun. 7 tahun berselang, dia masih begitu badannya. Dan gue udah begini. Gue ketemu namanya si A lah kita sebutnya. Bro, lo masih begini aja. Ya udahlah Pi, gitu masih nganggap enteng. Lu kok masih ngerokok? Gue bilang gitu kan. Ini kalau gue nggak ngerokok gue nggak bisa hidup nih. Tangannya masih gini nih, dia tangannya gini. Gue kalau ngerokok nggak bisa mikir, kata dia gitu. Begini tangannya padahal nih, sembari ngomong sama gue. Maksud gue, kita sakitnya bareng ya. Itu tadi maka gue bilang harus balik ke diri sendiri. Sakitnya bareng, seumuran, lelaki juga, teman main kecil, saudaraan, sepupuan. Lu lihat gue nih, gue udah begini badan gue, lu nggak mau berubah ya? Ya Allah. Ya gitu, makanya tadi gue bilang obat apa segala macam, ya itu penyeimbang ya. Tapi balik, bener kata lu, Dit, balik ke diri kita sendiri sih motivasinya itu. Sih. Bahkan sampai ada ininya ya, istilahnya kalau kita di dunia ini agak-agak nyambung sih, cuman di dunia digital marketing itu ada istilahnya A/B test gitu ya. Kita ngetes di kondisi yang hampir sama semua gitu. Jadi kayak tadi Mas Lutfi bilang, cowok umurnya sama, tinggalnya bahkan deket, sepupu, sakitnya sama. Tapi yang satu ngelakuin hal yang mungkin jalannya agak ke kiri, yang satu agak ke kanan gitu. Dan ternyata hasilnya itu beda jauh banget gitu ya. Jauh banget. Baru beberapa bulan yang lalu gue ketemu dia tuh masih, ya Allah. Malah makin mengenaskan gue bilang. Dia kayak udah menerima kondisi dia aja. Iya, padahal nyerah ya. Gue sembuh nih, gue sembuh. Men, lu bisa kayak gue, tapi kenapa lu nggak mau? Ya, gitulah, gemes. Gergetan ya, gemes iya sih. Tapi kalau lu ngelihat gitu, ngelihat temen lu tadi, sepupu lu bahkan gitu Mas. Apa sih, maksudnya kenapa kok dia nggak bisa melakukan apa yang lu lakukan itu? Dari kacamata lu faktornya apa Mas? Kalau gue bilang tadi sih, Dit. Ya ini ada faktor eksternal lain lah ya. Kayak gue, tadi gue bilang gue nggak mau tuanya gue menyusahkan keluarga gue. Itu kan. Nah, alhamdulillah gue masih ada family support lah. Nah dia ada isu juga ternyata. Dia makin sakit, istrinya malah makin meninggalkan dia. Gitu. Jadi mungkin dia udah kurang motivasi. Harusnya sih dia ngelawan ya. Harusnya dia berusaha sembuh supaya istrinya balik lagi ke dia atau apa, keluarganya balik ke dia. Gue bersyukur sekali ketika gue sakit saat itu, keluarga sangat support sama gue, anak-anak, istri, keluarga besar. Bahkan teman-teman gue juga support gue saat itu. Hal yang tidak didapatkan sama sepupu gue itu, karena yang gue dapat cerita juga ada family issues gitu. Istrinya dan keluarganya meninggalkan anaknya, ya dia mungkin makin down. Ya itu ya, ini mungkin jadi pelajaran hidup buat kita juga ya. Ketika lu ada masalah, gimana lu bounce back atau fight back terhadap masalah itu, bukan malah lu kayak merelakan melepaskan aja gitu. Sebenarnya itu jadi pelajaran hidup sih sebenarnya. Hal simpel gitu. Salah satunya kan bisa dibilang faktor kesuksesan lu itu adalah supporting system lu gitu ya Mas? Betul sih, betul. I see. Gue inget banget waktu gue dirawat itu, gue ngeliat anak gue jalan di lorong rumah sakit sendirian. Gue nggak boleh, gue bilang di konten gue yang terakhir ya, jangan nunggu sakit untuk mulai hidup sehat, karena ada amanah, karena ada tubuh yang harus dijaga kesehatannya, dan ada amanah keluarga yang harus dijaga. Ya kan?
orang tuh sering lah kalau baca komen-komen konten atau mungkin lagi apa, bang minta motivasi supaya konsisten hidup sehat. Gue bilang, lu jangan minta motivasi dari orang lain, motivasi dari diri sendiri. Lu jangan nunggu sakit untuk mulai hidup sehat. Justru lu lagi sehat, mulai hidup sehat. Jangan nunggu sakit. Udah banyak pengalamannya kan ya. Gue mungkin salah satu contoh yang dikontenin lah. Masih banyak kan lu sendiri lah yang dari gemuk apa sakit, dari gemuk jadi apa badannya fit segala macam. Ya udah lu jadiin pelajaran aja itu. Oh ya dia bisa, gue juga bisa kayak gitu. Jangan nunggu sakit. Padahal kan di luaran sana sekarang apalagi konten itu banyak banget orang-orang kayak Mas Lutfi atau kayak Al yang dari obesitas jadi sekarang fit banget. Jangan nunggu sakit atau jangan nunggu udah terlanjur obes baru lu termotivasi gitu kan. Padahal konten itu sekarang kalau mau nyari yang positif itu juga banyak. Mas, gue mau ini transisi nih. Tadi kan lu bilang supporting system itu salah satu yang paling penting dalam journey lu sembuh dari hipertiroid. Nah, gue pengen agak masuk ke komunitas Jamrope. Tadi kan udah ngobrol dikit lah. Ternyata JRI itu bukan yang pertama. Tapi sekarang yang terbesar. Nah, itu journey-nya gimana Mas? Dari follower 0 sampai sekarang udah gak tahu berapa puluh ribu, kayaknya 20 ribuan ya follower sekarang ya. 16.000 JRI. 16.000 ya. 16.000 ditambah dengan area-area tuh punya follower sendiri. Kita ya benar-benar. Oke, nanti gua akan ke situ ya. Jadi ini lu cerita lucu sebenarnya sih, Dit. Jadi yang tadi gue bilang, gue kan mulainya tuh di Muay Thai 2019. Tapi gue Muay Thai itu kaku banget di badan gue nggak bisa nendang-nendang yang gitu karena gue ternyata ada masalah di lower back gue. Jadi coach gue tuh dulu bilang, kok tendang kiri kamu jelek gitu. Gue kesel kan, gue udah berusaha tetap aja gerakan gue nggak bagus-bagus. Tapi kan kalau Muay Thai itu 5 menit pertama harus skipping kan pemanasannya kan. Nah gue pas gue main skipping, gue inget banget tuh, gue bisa crisscross. Itu berasa paling jago se-gym itu tau Dit. wih gitu kan. Wah kok gue keren nih gue bisa crisscross. Itu cuman crisscross doang, gimana gue bisa trik yang lain kan. Udah, singkat kata gue jadi bukan mendalami ya mulailah jump rope kayak gitu. Instagram gue tiba-tiba jadi banyak orang main skipping di feed gue lah ya, di explore gue segala macam. Nah, istri gue punya temen yang lagi main jump rope juga, namanya Yura. Gue harus ngomong ini karena dia jadi partner gue. Nah, kita berdua jadi kayak bersahabat karena jump rope. Berdua nih, gue sama Yura. Nah di Amerika, di luar negeri itu ada influencer jump rope yang terkenal banget, famous banget, Dit. Namanya Jump Rope Dudes. 2 orang cowok, badannya keren, skipping doang, padahal skipping, body weight skipping, badannya keren gitu. Nah kita ala-ala pengen kayak gitu. Kata gue sama Yura, kita bikin Instagram sendiri yuk, kata si Yura gitu. Gue males nih pakai akun pribadi gue, kata Yura. Ya udah deh yuk, bikin yuk gitu. Bikin. Berdua tuh kita, nama akun Instagramnya Jump Rope Slaves. Itu ada cukup banget sih nama tuh. Jump Rope Slaves. Iya. Maksudnya kan dulu kan terkenal istilah-istilah bucin-bucin gitu kan. Lagi mulai bucin naik jump rope lah ini istilahnya. Bucin jump jadinya. Iya. Ya udah. Nah, jadi kan jump rope tuh banyak stylenya, Dit ya. Banyak yang stylenya yang tali diputar-putar. Adit mungkin pernah lihat lah ya segala macam. Teman-teman mungkin udah familiar dengan gerakan-gerakan. Nah saat itu kita cuman kiblatnya ke jump rope dudes tadi, skipping doang, body weight, push up, pull up, gitu. Itu aja udah kita. Nah 2019 akhir tuh gue inget banget, Dit. Kita mulai sok-sokan nge-live di Instagram sembari workout. Gue berdua pakai akun bucin jump rope. Pakai akun tadi, jadi bisa live berdua kan, akun gue sama akun si jump rope slaves gitu itulah ya. Gitu. Iya kayak live collab.
Terus wah tuh saat itu follower gue nggak rame lah, ya iyalah teman-teman doang kan. So gue suruh pada nonton lah. Ya udah akhirnya terus kita aneh banget tuh saat itu, oh my god apa yang kita pikirkan ya, kita nggak kebayang lah saat itu. Ya udahlah kita bodo amat, sosok terima malu aja lah, bapak-bapak skipping walk out, mana ada yang nonton. Bapak-bapak lompat ya kan. Bapak-bapak lompat, ya bener sih, emang esensinya bapak-bapak lompat sih. Iya, tapi kan nggak menarik ya secara content wise, tidak marketable kan. Siapa yang mau nonton gitu? Kalau ada cewek oke lah. Gitu. Nah, dari situ tuh ternyata ada yang tertarik juga Dit. Mungkin teman-teman lama gue lah yang tahu gue udah mulai olahraga itu tadi yang freeletics segala macam, ngikutin gue. Gue ajak lah tuh, kita bikin kayak semacam grup kecil. Satu mungkin 10 orang doang lah. Ada Linda saat itu yang mungkin sekarang udah famous banget ya, Linda Jumps tuh. Ya. Jadi gue olahraga freeletics, Linda ikut. Gue olahraga bodyweight, Linda ikut. Gue olahraga lari, Linda juga ikut. Gue Muay Thai, Linda juga ikut. Udah ngikutin banget ya dari awal banget berarti. Iya. Tapi sekarang dia udah terkenal lah. Ya udah beda course lah. Nah, cuman mulai berdua saat tadi tuh, terus mulai ajak grup kecil. Lama-lama ya namanya konten kan makin reach keluar kan biasanya kan. Ternyata di Indonesia ada juga yang main skipping. Mulai ketemu tuh tadi yang gue bilang yang udah mulai mendirikan itu namanya Janu Rasbi. Ada juga orang Malang, orang Bali, orang Depok, apa segala macam tuh kita mulai ngumpul di grup kecil itu. Nah, November, Desember, kalau nggak salah Desember Januari lah itu 2019-2020 kita mulai tuh di latihan ngumpul pertama gitu. Apa sih? Offline workout gitu. Meet up lah. Skillnya masih gitu-gitu doang lagi. So pede banget lah. Tapi ya udahlah kita jalanin aja. Seru-seruan, bodo amat ya nonton apa gak ada. Gak ada yang nonton. Sepi banget. Editnya juga masih edit pakai template aplikasi aplikasi apalah yang ada saat itu. Udah bodo amat lah. Nah, mulai agak rame. Yang terjadi kan apa Dit? Maret 2020. Pasti lo inget tuh apa? Covid. Damn, lagi kita mau mulai ngumpul Covid. Ya udah deh. Tapi ternyata itu bless in disguise ya Dit ya. Ketika Covid kan dipaksa di rumah, nggak bisa lari, nggak bisa nge-gym, sepedaan nggak boleh semua di rumah. Ketika lu di rumah terpaksa harus nonton handphone, olahraga di rumah segala macem. Itu dia, Jamrob mulai naik di situ. Seiring saat itu juga aplikasi sosial media TikTok mulai berkembang juga kan. Transisi dari dulu namanya siapa yang cowok itu siapa namanya? Bambang ya sih? Bowo. Pionir TikTok. Pionirnya dia tuh kan. Nah, kita tadi kan main di Instagram full tadi tuh yang Jamrob Slaves itu main di mana? Di Instagram doang nggak berkembang. Akhirnya gue suruh Linda tuh dulu, inget banget tuh. Lin, lu mulai main di TikTok. Gimana mas mainnya? Udah post aja yang lu bisa, yang lu tahu main di TikTok gitu-gitu deh. Oke. Kagak rame juga di TikTok tapi udah kita tetap konsisten post. Nah, ternyata namanya Instagram itu kan nge-reach-nya luas ya. Somehow kita berkoneksi sama teman-teman Jamrob di Malaysia, Filipina, Belanda, Inggris, luar negeri semua. Referensi kita luar negeri semua jadinya. Sampai kita dulu bikin satu komunitas ini, Jamrob Slaves itu diajarin sama pelatih Jamrob dari Filipina, tinggal di Malaysia. Gue inget banget namanya Coach Donald, jago banget memang. Beberapa selesai latihan, Coach Don bilang sama kita gini, di negara kalian, gue sampai merinding nih, karena gue inget banget omongan dia.
Intinya Coach Don ngomong gini, di negara kalian itu belum ada akun Instagram yang merepresentasikan negara kalian. I think you should change your name, your account name that represent your country. That will kayak lu bakal kayak gedein di negara lu lah itu. Nah itulah semenjak latihan itu dengan banyak pertimbangan, dengan banyak meeting, gue sama Yura mengganti nama. Halo Dit. Halo. Iya. Ya semenjak latihan sama Coach Donald itu kita ganti nama dari Jump Rope Slash menjadi Jump Rope Indonesia. Nah, mulai saat itu orang yang bikin konten story, bikin apa di kita lebih pede, lebih bangga ketika mereka ngeteknya namanya Jump Rope Indonesia gitu. Karena kan representasi negara kan. Udah mulai dari situ tuh agak rame. Gue inget banget konten pertama Jump Rope yang viral di Indonesia adalah kontennya Linda. Kita lagi main di GBK. Linda lagi begini nih, lagi crisscross. Gue di belakangnya gini, gitu bercanda. Itu konten pertama goes viral di TikTok, itu million views. Ah itu tuh mulainya Jump Rope rame tuh di situ. Jadi gue nggak bisa munafik lah, gue nggak bisa mungkirin ya. Yang mungkin ini gede adalah TikToknya postingan Linda itu yang bikin pertama rame. Gitu. Nah yang kedua konten gue waktu itu adalah tutorial mulai Jump Rope. Ya itu tiba-tiba ratusan ribu lah, 600 atau 500 ribu tiba-tiba deret. Nah itu yang bikin Jump Rope makin rame. Setelah itu ada Doktom, siapa mulai rame lagi. Saat itu tuh mulai kita pertama. Nah mulai dari situ deh kita mulai rutin latihan di GBK gitu. Ternyata gue pikir saat COVID mulai reda kita mulai latihan di GBK kan. Gue pikir setelah kita viral di TikTok, rame di Instagram, udah mulai segala macam, penerimaan masyarakat terhadap kita akan lebih mudah ya. Percaya apa enggak, waktu itu kita latih di GBK di Lingkar Dalam, diteriakin, dibully sama para oknum ya, oknum yang lagi lari di situ, kayak gini ceritanya, diteriakin gini, woi skipping di rumah, ngapain lu di jalanan gitu. Lah emang ini jalanan punya lo, ini kan umum gitu kan. Satu, terus kayak apa lagi kayak ngapain sih lo skipping di sini kayak gitu. Diteriakin bener-bener gitu. Gue sama Linda tuh lagi ya gimana cara kita mensosialisasikan kalau kita nggak latihan offline sebisa kita kan gitu. Terus ada lagi juga kayak hujan-hujan lo main skipping digitu-gituin lah. Wah banyak banget kita tuh dibully sama oknum-oknum tersebut gitu. Tapi ya udah kita anggap angin lalu aja gitu. Perjuangan itu 2020, 2021 sampai sekarang. Ya yang lu lihat deh. Sebenarnya kalau gue bilang, kalau Adit pasti paham ya, komunitas-komunitas di GBK di Jakarta kan banyak Adit ya. Nah kalau Jump Rope ini karena kita besarnya secara daring, maka kita besarnya di daring sebenarnya Dit. Makanya tiap area bikin sendiri. Itu tuh gue nggak minta loh Dit. Mereka ngeliat konten gue viral, nonton Linda viral, nonton siapa viral di area dia misalkan di Bandung. Bang gue bikin ya, aku bikin ya bang di area gue Bandung. Tujuannya adalah mereka supaya ada teman latihan gitu loh. Itu terjadi di semua kota-kota sampai sekarang alhamdulillah hampir seingat gue tuh 20 area kalau nggak salah se-Indonesia kita udah punya. Oh, wow. Iya. Ya Adit paham sendiri lah waktu kita bikin jersey pertama ini kan pengirimannya se-Indonesia kan. Gitu. And alhamdulillah keep growing gitu. Kayak baru kemarin Dit, gue balik dari Surabaya Malang untuk ketemu sama komunitas di Surabaya, komunitas di Malang gitu. Seru aja gitu, mereka ada aja yang lompat gitu. Paling jauh gue
paling jauh gue kemana ya, ke Makassar, udah pernah juga ketemu komunitas di sana, dan amazing itu, alhamdulillah gitu ya. Maksudnya gue nggak sama sekali ketika gue mulai sama Yura nih, gue nggak berekspek se-Indonesia yang begininya gitu. Alhamdulillah bisa sebegininya gitu. Tapi yang lu bilang Jamrob famous online itu, selain gue ya waktu itu kita collab ya, JRI Atalon untuk kirim jersey, emang gue lihat wah alamatnya jauh-jauh. Tapi terakhir gue pas ngelihat, gue kan sebelum kita ngobrol ini gue kayak iseng-iseng ke Instagram lu gitu kan Mas. Gue mau ngelihat tag-tagan Instagram lu gitu, yang tag post gitu kan. Gue scrolling. Gue scrolling itu lama banget sampai bawah. Gue kira kayak, oh ini nih udah sampai bawah nih. Gue pengen ngulik gitu ceritanya gitu kan. Ngulik, mungkin ada postingan lu yang menarik dari tahun 2016 atau kapan waktu sakit atau gimana. Gue udah nge-scroll lama banget, ternyata gue cek baru sampai 2022. Terus gue ngeliat semuanya itu, semuanya orang lompat tali gitu. Jadi saat lu ngomong komunitas Jamrob ini famous online, itu gue kayak, oh ya emang bener sih, gue ngeliat tag-tagannya aja gila. Banyak banget. Itu gue sampai kayak, udahlah kayaknya susah kalau gue mau nyari sampai bawah banget. Udah deh gitu, skip gitu. Nah, tapi awal-awal konten tuh kan tadi ceritanya konten dari tahun berapa, 2019-2020 lah ya, sampai baru viralnya sekitar mungkin bisa dibilang setahun 2 tahun kemudian gitu ya Mas. Iya. Pandemi itu. Pas pandemi kan ya. Nah, itu yang bikin tetap semangat konten itu apa sih Mas? Maksudnya kayak ya kalau orang awam ngelihat kan ya itu kan kayak, ini orang ngapain konten cuman skipping karena kan belum familiar gitu. Apa sih yang bikin lu tetap kayak, nggak, gue tetap mau konten, gue tetap mau gedein komunitas gue. Pertama gini, ini gue nggak tahu ya, mudah-mudahan gue selalu omong ini jadi doa ya, mudah-mudahan jadi doa ke depannya nanti edit. Siapa tahu nanti Atalon bisa support kita gitu. Gak apa-apa ya gue ngomong ya. Jadi gini, ada satu influence gue itu sama ownernya, CEO-nya Creative Fox. Tahu Creative Fox kan? Creative Fox. Namanya Ben Mulia. Dia salah satu yang mensupport kita banget waktu kita mulai merintis ini. Dia bilang begini, Bang, kalau lu bisa menjadikan Jamrob suatu tren baru dan orang-orang jadi olahraga dengan itu, ini bakal suatu hal yang baru di Indonesia di ini. Lu berarti bisa, dia bilang ya, bisa gue nggak tahu edit, kayak marketing tuh kan ada lu kayak mempengaruhi apa segala macam gitu loh. Nah lu bisa dalam tahapan gitu ya? Iya, menginfluence tuh bener-bener sampai bikin tren baru dan orang yang di situ, dan itu kan bisa jadi kayak amal jariah kita nanti kan ke depannya gitu. Itu satu. Dan yang kedua tuh gue kayak pengen someday itu Indonesia bisa ngirim kontingen ke kejuaraan di luar gitu loh, Dit. Jadi kan ya lu kayak Atalon kan support polo kan, ya kan, cabang polo air kan, atau apalah gitu ya. Nah sebenarnya Jamrob di luar negeri itu rame banget, Dit. Kalau bola tuh kan ada 4 tahunan World Cup gitu ya. Bola gitu ya, Piala Eropa, Piala Asia segala macam. Nah di Jamrob itu tiap 2 tahun kalau nggak salah, tiap 2 tahun tuh ada perhelatan kejuaraan dunianya, namanya IJRU, International Jamrob Union. Dia tuh baru tahun ini kemarin mereka bikin di USA Colorado kejuaraan. Itu nomornya banyak banget, Dit. Ada nomor men, women, mix, style in, wah banyak banget deh. Kan stylenya soalnya banyak segala macam. Freestyle, duo freestyle, group freestyle segala macam kayak gitu deh.
Nah, gue udah ngomong sama anak-anak yang lain, someday itu gue pengen ngirim kontingen ke Indonesia. Walaupun cuman 2-3 orang kita bisa ngirim. Nah, kapan? Terdekat itu di Jepang tahun 2025. Kan deket ya. 1,5 tahun lagi Mudah-mudahan lah iya. Kita udah ada bibit-bibit yang jago sebenarnya. Tapi emang di luar kota, ada di Bali dia jago, di Depok sih sini ada 2 orang yang masih muda dan jago gitu. Itu apa yang dipertandingkan, Mas? Ini tergantung nomor. Ada yang nomor banyak-banyakan double under misalkan. Banyak-banyakan double under dalam satu menit. Dan itu memang susah sih Dit, karena kayak punya timer atau counter yang khusus untuk mengukur itu, karena kan cepet-cepet banget Dit. Dan kalau lu prediksi yang gitu kan, nah itu juga itu namanya speed step, itu nama gerakannya speed step, kayak gitu-gitu deh. Itu banyak banget di nomornya yang di pertandingan itu, kalau nggak stylenya main banyak-banyakannya kayak gitu-gitu. Di Indonesia mah paling seujung kukunya Dit, kalau di luar negeri Dit. Gak ada apa-apa aja kita, belum ada. Cuman kalau nggak ada yang mulai siapa lagi kan? Gitu. Nah ini kembali lagi, gua tuh, ini teori gua lah ya, mungkin belum terbukti benar atau apa, tapi yang gua lakukan gue sih, menurut gue sih udah tepat ya. Kayak kan sering pada bilang Jamrop olahraga musiman, olahraga trending viral doang gitu kan. Gue nggak bisa memungkiri ya, semua orang itu punya dinamisasi kehidupannya gitu kan. Tadinya dia suka terus hilang, suka hilang. People do come and go gitu kan. Cuman gue harus bilang, jangan sampai Jamrop ini jadi tren. Gimana caranya? Jadikan suatu industri. Gimana cara industri? Bikin brand yang mendukung kegiatan Jamrop. Alhamdulillah tuh gue punya 2 brand. Yang pertama gue distributor resmi dari Belanda. Ini kita ngomongin brandnya bukan brand ini ya, Dit. Ini brandnya brand khusus Jamrop ya. Gak apa-apa. Brand khusus Jamrop. Itu tadi gue distributor resmi dari Belanda. Satu lagi gue bikin sendiri. Gue kembangin brand gue sendiri. Setelah gue bikin 2 brand ini, teman-teman komunitas lain bikin brand juga. Jadi di bawah Jamrop Indonesia atau JRI itu sekarang kalau nggak salah ya, ada 6 apa 7 brand tali yang jualan juga dari komunitas for people. Jadi kan industrinya berjalan ya Dit. Yang terjadi itu berjalan gitu ya. Walaupun itu mungkin skalanya masih kecil atau masih apa gimana, tapi kan berjalan. Orang masih beli kok, buktinya mereka tetap dagang. Teorinya kan gitu. Siapa yang jual pasti ada yang beli. Teorinya gitu aja kan. Tergantung gimana lo deliverynya dan lo gimana cara memasarkannya. Buktinya teman-teman itu masih promosi, masih apa. Berarti kan ada yang beli, berarti industrinya berjalan. Berarti ada yang beli, berarti masih ada yang lompat walaupun tidak ngonten. Ya kan? Benar. Nah, berarti kan emang olahraga ini tetap berjalan, tidak sekedar jadi tren. Berarti yang teori gue tadi, gue bilang how to make it not trend, push it to industry. Dan itu yang kita lakukan gitu loh. Alhamdulillah. Gitu. Gue sendiri punya 2 brand, ada 5 apa 6 brand lah sekarang yang kita punya di bawah JRI gitu. Senang aja sih. Jadi nanti kalau JRI bikin event, tinggal nodong aja nih. Ayo lo brand-brand, ayo lo kan udah dari komunitas, ayo lo support kita. Ya kan butuh kan gitu jadinya. Jadi memang kalau gue ngelihat ya, waktu itu kan gue taunya ya cuman Jamnesia, Elevate, terus ya JRI gitu kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue tuh juga lumayan kaget juga sih. Ada beberapa brand Jamrop yang ikut sponsor event calisthenics gitu. Apa gitu namanya? Gue lupa. Rocket something, nggak inget gue. Rocket bener ya? Rocket Drop atau apa gitu. Gue kayak, kok bisa tiba-tiba ada brand Jamrop, keren banget gitu kan. Yang gue tahu cuma Jamnesia, gue punya talinya yang waktu itu gue beli. Masih ada sekarang, masih bagus.
Tapi memang setelah lu bilang gini mas, itu gue setuju sih sebenarnya teorinya, karena dengan adanya dalam tanda kutip kompetisi ya, semakin banyak brand kan berarti semakin banyak orang yang punya insentif untuk membesarkan olahraga ini gitu kan. That's it. Jadi memang masuk akal sih, walaupun mungkin orang awam ngeliat lah, emang Mas Lutfi lu nggak bete apa tiba-tiba kayak dari komunitas yang lu besari tiba-tiba kok jadi banyak kompetitor pesaing gitu. Tapi ya menurut gue kayak ya mungkin make sense juga ya, karena yang gue lihat sendiri saat itu gue ada acara di Tangerang, kebetulan Atalon sponsorin acara kalistenik. Tiba-tiba ada jump rope gitu. Iya SWAT bener. Terus gue kayak lihat keren juga ya. Ya itu contoh-contoh, mungkin itu salah satu contoh nyata yang gue lihat sendiri. Ya ini nih, dengan adanya kompetisi, dengan makin banyak brand, mereka makin giat untuk ngepromosiin olahraganya gitu. That's it. Dan it's a good thing gitu menurut gue, kayak ya kalau dari point of view gue pribadi ya semakin banyak orang olahraga semakin bagus gitu. Dari point of view gue sebagai brand owner juga ngerasa yang sama gitu kan. Oh ya bagus lah semakin banyak orang yang berkarir di bidang olahraga, it's a good thing gitu. Berarti kan emang industrinya semakin berkembang, dan itu gue setuju banget sih dengan statement lu mas yang industri makes trend last kalau nggak salah. Ya, kayak gitu. Jadinya apa ya? Mungkin tadi ya mirroring sama yang Adit bilang tadi, kayak gue jujur harus berdiri di dua sisi. Sebagai gue brand owner Jamnesia dan Velvet, gue sakit hati loh. Murid-murid gue yang gue ajarin sekarang bikin merek tali gitu. Jadi kompetitor. Tapi perasaan manusia normal gue dong, gue harus sakit hati, itu manusiawi banget. Cuman sisi lain gue adalah, di situ kita harus bijak kan. Goalsnya kemana nih? Goalsnya tadi, JRI ini goalsnya. Mereka bisa, apa istilahnya Dit? Pepatahnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu kan. Artinya, gue juga harus sadar nih, gue nggak bisa dalam comfort zone gue sebagai penguasa pasar nih, gue udah mulai banyak pesaing nih, gue harus melakukan apa lagi, hal-hal yang baru. That's why, at the end, menurut gue ya, gue nggak tahu kalau di pasar ya, beberapa influencer lah gitu ya, alhamdulillah kayak, lu tahu Albert kan dari siapapun lah pendiri komunitas lah, dengan komunitas mereka kalau ada istilah jump rope yang terpikir siapa Dit? Lu. Gue dan Linda kan. Dan JRI. Bener berarti apa? Dan JRI jadi intinya adalah yang berkembang jump rope Indonesia. Akhirnya akan terjadi segmentasi pasar Dit. Ya kan? Atalon punya positioning pasar kan? Apa middle up atau middle low gitu-gitu kan. Nah akhirnya brand-brand itu punya pasarnya sendiri. Artinya segmentasi pasar terjadi, artinya marketnya makin cerdas, artinya yang tadi gue bilang trennya udah bukan tren lagi, memang jadi olahraga gitu loh. Karena market makin cerdas, ketika lu punya market yang cerdas, tahu tali segala macam, tahu olahraga ini, means this is not a trend, this is just a regular work olahraga yang lain kayak gym, lari, whatsoever, calisthenics dan segala macamnya gitu. Satu lagi yang mesti gue bilang tadi masalah branding gue dan Linda dan JRI. Seperti yang kata Jack Ma, foundernya Alibaba bilang, you don't have to be the best, but you have to be the first. Jangan selalu berusaha yang terbaik, tapi jadilah yang pertama. Ketika lu jadi yang pertama, ya udah orang ingetnya lu. Siapapun yang mau nerusin, ingetnya lu gitu aja. Ya itu yang gue lakukan, dan gue jujur aja ya, gue coba memanfaatkan momen itu. Gue yang pertama mulai ya gue harus punya brand duluan nih yang mulai gitu loh. Itu gue makanya sebelum merek-merek lain punya gitu ada, gue bikin Jamnesia nih, harus launching buru-buru gitu. Ya udah, dan tadi yang gue bilang partner gue sama Yura kita bikin Jamnesia juga. As simple as Jamnesia is Jump Rope Indonesia. Ya it is very obvious ya, Dit.
ya kan? Very obvious. Jamnesia apa sih? Ya Jamrop Indonesia gitu loh. Sebenarnya gue juga dari brand ini gue jual komunitas gue juga gitu. Supaya orang tadi yang gue bilang, kan lu kan ingetnya apa? Orang skipping ingetnya Jamrop Indonesia kan? Supaya mudah gue jual ya pakai Jamnesia. Gitu. Make sense sih, karena gue sendiri ngerasa saat ngelihat brand-brand lain ini, maksudnya yang nggak tahu ini bener atau enggak, cuman ini yang gue pikirkan adalah loh, ini pasti anak JRI nih. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya ada sih yang gue kesel gitu ya. Maksud gue gini, lu jualan di komunitas tapi nggak pernah berbakti buat komunitas tuh gue kesel sih. Ada sih satu brand, gue nggak bisa bilang, Cuman itu yang gue kesel aja gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, lo hadir untuk meramaikan di komunitas, it's okay lah for me lah. Ikut membantu komunitas ini tetap jalan. Ya kalau kita sebagai brand owner sih ngelihat kayak gitu emang kesel, tapi ya udahlah, anggap aja mereka juga ngebantu mengedukasi pasar gitu kan. Ntar ujung-ujungnya the best product, the best brand will win aja sih. Gue percayanya sih kayak gitu. Nah, terus selain tadi JRI pengen salah satu goalnya tuh Mas, pengen ngirim representatif ke Jepang tahun 2025. Selain itu visi misi JRI itu apa lagi Mas? Sebenarnya sih panjang sih, Dit. Gue sih nggak berharap 2025 ya. Itu tercepatnya. Mungkin 4 tahun lagi lah. Karena ternyata perjalanannya nggak semudah itu. Pertama kita harus dapat pengakuan dulu dari pemerintah. Setelah dapat pengakuan dari pemerintah, baru kayak semacam ada ya kayak PBSI, PSSI-nya gitu loh, apa sih namanya, pengurus olahraganya gitu. Asosiasinya gitu ya. Asosiasinya semacam itu, baru kita bisa dianggap mewakili negara gitu loh, Dit. Gue sih nggak muluk-muluk ya. Minimal sih kita diakuin dulu kalau di pemerintah. Mau nggak mau kita harus info pemerintah ya, karena buat legitimasinya ya. Ada namanya dari KORNI, Komite Olahraga Rekreasi Nasional Indonesia. Ya dengan segala macam kesibukan kita sih pengennya masuk ke situ ya. At least ada usaha effort yang bisa diakuin gitu. Makanya kemarin gue tuh kayak lagi deketin orang-orang Menpora nih gitu. Gue juga kan ngajar ya. Gue ngajar staf khususnya Menpora gitu. Terus kemarin juga kita deket sama Mas Dito. Kita ada acara sama Jamrop Malaysia datang ke sini, kita pakai Menpora. Adit mungkin lihat ya. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya tuh gue pengen minta support dari Adi, cuman gue nggak enak banget sama lu, Dit, karena lu terlalu baik sih sama, ya mungkin karena kita udah hubungan lama ya. Gue pengen, Dit, bantu support dong, gue mau ada acara di Malaysia nih. Pasti lu bilang iya, gue yakin banget. Tapi gue saking karena lu pasti bilang iya, gue jadi nggak enak deh, sumpah. Lu salah dong gue, mestinya sekali gue nolak ya, biar kalau ada ini, kalau ada apa-apa biar gak sungkan gitu. Karena lo emang maksud gue gini deh, kadang kita tuh ya dari orang, dari konten, dari karakter tuh ngelihat kalau orang itu emang tulus tuh pasti jalan kebaikan tuh banyak di situ gitu ya. Maksud gue ada aja kan konten kreator emang cuma nyari views, nyari apa gitu. Nggak peduliin lah gitu, kayak dia jual badan doang lah. Kayak misalkan ada tuh, ya lu tau lah pasti siapa. Cara jadi six pack ya dia main abs workout lagi gila-gilaan, tapi nggak ditulis itu harus jaga defisit kalori apa kalori. Iya, Adit kan APKI kan, pasti lo tahu. APKI ambil apa, Adit? Sport nutrition atau CFT? CFT ya. CFT udah komplit lengkap lah ya, udah pasti tahu lah teori-teori jaga makan segala macam. Gue ngeliat kontennya, anjir, untuk gimana ya, lu temen gue, pengen gue komen, ini gerakan doang nih bikin six pack nih, yakin nih gue bilang, tapi kan nggak enak gitu kan. Kayak gitu-gitu kan teman jual views kan gitu loh. Tadi gue bilang kalau emang lo tulus ya niat kayak lu, Dit nih, ngebesarin apa brand lo sendiri juga, lo support
yang gue suka dari lu di dan tim Atalon adalah ketika lu bilang pengen support komunitas. Wah ini baru nih dalam hati gue ya. Maksud gue, yang gue juga belajar dari lu sih Dit gitu loh. Maksudnya lu punya brand yang lu pengen support komunitas dan terbukti kayak lu bikin Active Week itu kan. Ya nggak dipungkiri lu pasti jualan juga di situ. Don't get me wrong, itu hal yang sangat lazim buat gue juga. Ya gimana caranya kalau lu nggak sembari jualan, tapi lu bikin campaign gitu loh, Active Week. Terus kita bikin jersey ini, harga produksi lu paling dapat berapa sih? Tapi kan lu dapat kayak lu masuk ke dalam komunitas kayak gitu-gitu buat gue. Ya itu ketulusan orang kelihatan gitu. Makanya gue bilang, aduh gue nggak enak nih minta Madep pas itu. Seenggaknya nanti kalau ke Tokyo atau ke Jepang boleh lah minta support Mas. Kita juga pengen amin. ke Jepang. Setidaknya brandnya lah, gue-nya nggak usah. Amin Dit, ya Allah, mudah-mudahan lah itu. Ya apa ya, gue selalu kalau ada acara terakhir gue tuh selalu ngomong supaya, karena ucapan kan doa ya Dit ya. Gue nggak muluk-muluk, gue nggak usah 10 orang deh, 2 orang 3 orang aja bisa ngewakilin, kan nomor banyak kan, bisa aja gue bisa bawa anak-anak muda ke sana udah kayak udah sujud syukur banget dah. Nggak peduli gue diceng-cengin sama negara lain, gue nggak peduli, bodo amat. Yang penting ada dulu. Iya, itu kan jadi kayak you set set foundation dulu gitu loh. Ada goalnya lah, jadi latihan nggak ngasal-ngasal, komunitas juga jelas tujuannya, nggak cuman ngumpul gitu kan maksudnya Mas. Tapi anyhow ya, kalau kita nanti gua bikin jersey Jerry dengan brand lain, lu nggak no hard feeling kan Dit? Oh nggak apa-apa, fair-fairan aja lah, nggak apa-apa itu mah. Fair-fairan aja. Soalnya kan gue juga harus ngimbangin komunitas gue nih kan, mereka pengen coba merek lain segala macam. Oke, gue kan harus terima pasar gitu. Nggak masalah sih. Mereka don't get me wrong, mereka pada bilang oke banget baju jersey ini tuh oke. Nyaman-nyaman aja. Buktinya ya kalau lu perhatiin hashtag mereka tuh pakai baju itu bangga banget Dit. Asli bangga banget. Karena sampai sekarang masih banyak yang ngetek Atalon ya. Dari anak-anak Jamrop. Oke, kita udah sejam lebih kayak ini kita ngobrol Mas, nggak kerasa walaupun sempat beberapa kali ada technical issue. Terakhir deh Mas. Jadi gue bikin podcast ini sebenarnya kan tujuannya untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Setidaknya kalau misalnya ada satu orang yang hidupnya menjadi lebih aktif, itu berarti kita udah sukses gitulah ya untuk menjalankan amanat kita gitu. Nah, dari lu sendiri Mas yang udah mengalamin proses dari titik terbawah sampai sekarang, ada advice nggak Mas untuk orang-orang yang mungkin sekarang belum terlalu hidup aktif atau mungkin sekarang kayak masih agak di tengah-tengah pengen ini tapi belum terlalu aktif, tapi kayak udah tahu kalau mereka harus hidup aktif. Ada advice nggak Mas yang bisa mendorong mereka untuk bisa hidup aktif? Oke. Yang jelas sih hidup itu kan dinamis ya Dit ya. Hidup itu dinamis. Lu nggak bisa lu stuck di situ aja tuh nggak bisa gitu. Even lu stuck di kan gini, setiap orang itu punya banyak yang dilakukan ya. Ada pekerjaan, hobi, sampingan, keluarga segala macam. Even lu stuck misalkan lu di pekerjaan lu stuck, jangan sampai di situ stuck tapi lu berhenti di sisi yang lain gitu loh. Keep active, keep dynamic gitu loh. Adaptasi dengan perubahan. Ini untuk semua aspek hidup ya, pekerjaan, mungkin percintaan yang jomblo-jomblo segala macam. Terus juga mungkin hobinya, side hustle-nya, pekerjaan sampingannya, bisnisnya, dan terutama kesehatannya gitu loh. Udah banyak banget lah ilmunya lah. Semakin tua otot semakin menyusut, semakin tua sendi makin habis segala macam. Balik lagi sih, lu mau gimana nih gitu?
mau jadi orang yang nantinya menyusahkan orang lain, atau lu mau nantinya jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu hal yang simpel sih. Ketika lu stay diem aja, lu nggak kurang aktif segala macem, at the end lu akan menyusahkan orang lain di situ. Tapi kalau lu tetap bergerak, start posting what you do, influence orang segala macem, lu memberi manfaat yang walaupun cuma sedikit, itu bisa jadi amal ke depan lu nanti gitu. Bisa jadi amal itu kan bisa nanti efeknya banyak ya, kesehatan diri sendiri, mungkin dunia lu punya silaturahmi banyak teman, bisa jadi penghasilan segala macam kayak gitu. Mantap. Kalau misalnya orang-orang pengen ikutan nih mas, komunitas Jamrope di Instagram bisa dicari di mana mas? Tiap Jumat sore, berarti hari ini tadi ya, kita tuh ngepost di feednya Jamrope Indonesia jadwal latihan se-Indonesia. Jadi kalian domisilinya di mana, terdekat cari di situ. Jakarta, se-Indonesia Malang. ya gitu ya, nggak cuma Jakarta ya? Nggak. Se-Indonesia yang emang sudah ada komunitasnya ya. Dari Jakarta, Malang, Bandung, Surabaya, Makassar, Bogor, Depok, Tabalong. Lu pernah dengar daerah Tabalong nggak, Dit? Nggak pernah. Di mana itu? Nggak kan? Sumpah gue juga baru tahu nama daerah Tabalong ketika ada yang mendirikan komunitas Jamrope di sana, Dit. Kaget gue, Dit. Tabalong, Kalimantan Selatan, somewhere sana. I see. Samarinda segala macam gitu. Gue alhamdulillah sih jadinya kalau kita kan gue kan kantor juga perjalanan dinas keluar kota kan beberapa kali lah ya. Tiap gue ke kota ini ada komunitas gue, kita pasti ketemu. Jadi ada temen gitu loh, gak usah khawatir. Berarti Instagramnya @jamropeindonesia. Terus kalau mau nge-DM atau menghubungi Mas Lutfi di Instagramnya adalah @Lutfigo. Sip. Thank you so much Mas, udah spend waktu dan atensinya. Kita ngobrol udah lama banget, sejam lebih. Thank you so much Mas, semoga ini kontennya bisa menginspirasi orang. Ceritanya Mas Lutfi luar biasa, dari sakit hipertiroid sampai sekarang sangat bugar dan bahkan punya komunitas yang luar biasa. Sukses terus Mas, see you kapan-kapan kita ketemuan lagi.